Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Sungai Jaya dan teman-teman SDN 1 Sungai Jaya yang berkenan hadir hari ini untuk penyebaran pemahaman dan penyerapan pengalaman budaya positif. Untuk selanjutnya, yaitu sebelum kita memulai penyebaran yang akan saya imbaskan ke teman-teman semua di sini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga acara kita di hari ini lancar dengan tidak ada suatu halangan suatu apapun. Tanpa merasa terbebani ya. Jadi saya minta tolong untuk teman-teman nanti kita bisa saling berbagi atau saling menanggapi yang akan saya sampaikan. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, tadi sudah 3 kali saya sampaikan sebelum mulai. Kita punya yel-yel ya Bu ya, Bapak Ibu, kita punya yel-yel SDN kita. SDN 1 Sungai Jaya pasti juara. Yel-yel kita ya Pak ya itu. Kita sudah tertanam di SDN kita. Bisa Bu, Bapak kita lakukan yel-yel kita? Bisa. Semangat toh Pak? Semangat. Ya, semangat. Pak Lukas, boleh itu Pak? Moderator Pak, boleh Pak? Untuk memimpin teman-teman ya Pak? Atau saya saja? Di depan. Oke, ini SDN 1 Sungai Jaya pasti juara. Nanti jawabannya pasti juara. Pasti juara. Tangannya kita ini kan? Ya, oke. Siap ya Pak Lukas ya? Siap. Oke, kita Pak Lukas jadi ketuanya. Oke, selamat pagi semua. Bapak Ibu, Pak Kepala Sekolah mau izin mau menyampaikan yel-yel SDN 1 Sungai Jaya ya, dan sudah disepakati. SDN 1 Sungai Jaya pasti juara. Oke, satu kali. Terima kasih Pak Lukas. Itu ya semangat kita. Kemudian di sini ada penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mungkin Bapak Ibu guru sudah sering mendengar ya Bu ya, positif budaya positif. Itu di dalamnya itu ada beberapa Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mungkin dari beberapa 1-8 ini mungkin kita sudah terbiasa, kita sebagai pendidik itu sudah sering kita lakukan. Kita sering melihat anak didik kita berlari, kita selalu melakukan pengarahan, yaitu dengan disiplin positif seperti sebelumnya. Nah, jadi di disiplin budaya positif ini kita juga harus melihat dari profil pelajar Pancasila. Ini kita masukkan di sini. Di sini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila. Jadi setiap kita melakukan budaya positif kita selalu masukkan ke profil pelajar Pancasila ini, dan itu akan menjadi nilai di dalam rapor kita untuk nanti di akhir semester. Biasanya seperti itu ya.
Nah, di sini saya ambil disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia untuk yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini yang kedua tadi ada keyakinan kelas atau sekolah ya, pertama kan sekolah itu, kemudian ada keyakinan kelas yang kita buat, kita rancang beserta dengan peserta didik. Nah, di situ ada 2. Guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kita itu di dalam kelas, saya percaya Bapak Ibu guru di sini sudah melakukan keyakinan kelas dengan melibatkan peserta didik, mungkin dari disiplin memakai sepatu, mengerjakan PR, mungkin itu sudah sampai kerjakan di dalam kelas. Kemudian yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, selain di dalam kelas, itu juga kita harus melakukannya di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu ya kita tidak bisa memilih siswa kita aja. Kita juga melihat apabila itu ada anak-anak yang sekira tidak disiplin, kita bisa memanggilnya. Seperti itu. Sesuai jadwal kita yang kita sepakati, yaitu jadwal piket ya Bapak Ibu ya. Kemudian di situ ada keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas di sini contohnya menghormati guru atau guru sedang menerangkan, murid harus duduk diam, memperhatikan terlebih dahulu atau tidak boleh makan, seperti itu. Nah, di sini keyakinan kelas, ada keyakinan kelas saling menolong dengan teman apabila teman tidak membawa pensil, kita tolong seperti itu dengan anak-anak yang lain. Itu keyakinan di dalam kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perubahan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebaiknya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasarnya apa di sini? Yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, di sini ada contoh studi kasus ya Bapak Ibu. Contohnya di sini ada Bu Zulaika, itu guru wali kelas. Dia itu sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid yang ada di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika ada yang menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Nah, di sini ada alasan Tommy tadi, ada studi kasusnya. Kemudian Tommy ini mempunyai alasan sendiri ya. Yang pertama itu karena ia lapar. Karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Tindakannya itu pada gurunya, dan guru memberitahu orang tuanya
sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tony adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi alasan Tony di sini yang kasus kedua ini penyelesaian itu ada dua, yaitu dia senang diperhatikan dan dia kasih sayang di rumah itu mempengaruhi seperti itu. Kemudian alasan ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan Tony sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar dan akan kekuasaan. Jadi alasan Tony juga ini bisa didasari dengan dia merasa bangga ya gitu, merasa besar badannya, terus teman-temannya pada takut, itu bisa juga dia minta perhatian di situ. Kemudian alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Karena itu dia ingin mencoba makan makanan teman-temannya. Jadi intinya alasan Tony ini merasa bosan, bisa juga dia merasa bosan, jadi dia itu meminta bekal teman-temannya gitu. Dengan alasan orang tuanya ini memberikan bekal itu setiap hari sama, jadi Tony ini bosan, jadi dia akhirnya meminta bekal temannya itu. Alasan Tony yang keempat. Kemudian alasan Tony yang kelima ini karena dia melakukannya iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya. Nah ini bisa juga alasan yang kelima, dia sengaja gitu di sini. Karena dia melihat teman-temannya ekspresinya yang tidak suka seperti itu, dia akhirnya merasa senang. Nah, yang terakhir adalah posisi kontra restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol yang kita yakini, yaitu menghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian kita merangkul menjadi teman, kemudian kita memantau, dan kita sebagai manajer. Jadi 5 posisi kontrol ini yang harus kita miliki. Kenapa anak-anak tersebut melakukan hal tersebut? Kita harus menggali mengapa gitu. Kenapa? Alasannya apa? Pengaruhnya apa? Nah, ini adalah yang pertama, menghukum, membuat orang merasa bersalah, atau kita menggunakan sistem sebagai teman, kita rangkul, kita ajak bercanda, atau alasannya apa, seperti itu. Kemudian memantau dan manajer. Kalau manajer itu kita bisa memanggil di kantor, kita selesaikan permasalahannya. Nah di sini ada keterangan ya Bapak Ibu. Menghukum itu, seorang menghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kalau di olahraga mungkin kalau menghukum itu olahraga lari itu mungkin karena dia pemanasan. Tapi kalau di posisi selain guru olahraga itu berbeda lagi. Dalam artian itu tergantung gurunya masing-masing. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, kalau kita ada anak-anak yang merasa bersalah, kita kontrol anak dengan kata-kata yang lembut. Kenapa nak? Kenapa alasannya kamu melakukan seperti itu? Kemudian posisi kontrol lagi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, jadi kita rangkul anak itu, kita urus kayak gitu, kita tanyain kenapa kamu melakukan mengambil makanan teman-temanmu tanpa izin. Nanti di situ anak akan bercerita, akan curhat kenapa dia. Kita bisa mengetahui apakah dari alasan dari orang tua, apakah dia merasa bosan karena bekal yang sama terus. Nah seperti itu ya. Kemudian memantau ini mengawasi, kita mengawasi
kita lihat, kita tunggu ada perubahan atau tidak setelah kita melakukan tindakan yang sebelumnya tadi, menghukum atau membuat orang merasa bersalah. Itu tergantung tindakan anak itu yang dia lakukan gitu. Permasalahan anak itu yang dia lakukan di dalam kelas. Kemudian guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer itu menunjukkan tanggung jawab dalam posisi terakhir. Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan. Nah, jadi kalau posisi manajer itu kita bertanya kepada anak. Kita bertanya kepada anak, ini perilaku salah atau tidak? Dia menjawab tidak. Kenapa? Jadi anak itu bisa menggali kesalahan dia sendiri dan berani bertanggung jawab apa yang dia lakukan untuk mempertanggungjawabkan tindakan dia tadi. Jadi seperti itu sebagai manajer. Nah, di sini ada contoh ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada contohnya menghukum itu seperti apa. Kita harus sebagai manajer ya Bapak Ibu ya, dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas kita ataupun di sekolah kita. Posisi kontrol restitusi, selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Jadi nanti anak itu akan berubah gitu. Dia memiliki yang tadinya dia hanya kita arahkan, kita sebagai manajer untuk menyelesaikan permasalahan itu, dan anak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Kemudian dia timbullah kepercayaan diri terhadap anak tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Nah, di sini ada tahapan-tahapan saat kita melakukan permasalahan-permasalahan, itu tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga itu menyelesaikan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas itu cari alasan dulu, kita gali dulu. Kemudian baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Nah, kita arahkan tindakan salah itu yang mana gitu. Kita tanya anak itu, anak itu tahu mana yang salah, mana yang benar. Kemudian yang ketiga itu menyelesaikan keyakinan. Keyakinan kita arahkan, kita beri solusi. Kita beri solusi bagaimana yang baik untuk tidak sering meminta seperti itu. Apakah anak itu harus berbicara baik-baik kepada ibunya, minta bekalnya diubah atau gimana? Dan bisa juga kalau tidak ada perubahan, orang tua bisa dipanggil ke sekolah, bicarakan permasalahan anak tersebut. Nah, disitulah tadi adalah salah satu permasalahan, contoh permasalahan dari permasalahan yang melanggar keyakinan kelas. Bapak Ibu kayaknya bosan ya? Ya Bu, tepuk semangat Bu. Mulai, tepuk semangat. Ya, terima kasih. Itu salah satu, memang ini materinya cukup panjang, jadi saya hanya mengambil 3. Jadi salah satu cara kita itu tidak hanya itu di dalam kelas ya Bapak Ibu. Kalau di sekolah bagaimana? Mungkin di sekolah itu berbeda lagi ya. Untuk salah satunya mungkin kita bisa membuat yang pernah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kita bisa merekam anak tersebut apabila anak tersebut itu tidak mengakui masalah dia yang sudah dia lakukan. Nanti kita bisa sampaikan, kita gali dulu anak itu, setelah itu baru kita datangi dulu orang tuanya, ya seperti itu. Jadi untuk alur itu
alur itu kita tidak boleh langsung ngegas anak itu. Kamu salah, kamu harus ini, kamu lari lapangan 30 kali, itu tidak boleh, itu dilarang ya. Kecuali dalam pembelajaran PJOK. Kalau pembelajaran PJOK, kalau keliling lapangan itu memang diwajibkan. Kenapa? Karena untuk pemanasan. Mungkin itu saja pemaparan dari saya mengenai budaya positif. Insya Allah Bapak dan Ibu Guru sudah melakukan keyakinan kelas masing-masing di sekolah, di kelas juga, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut tanpa adanya perselisihan paham antara orang tua dan kita semua sebagai pendidik yang ada di sini. Mungkin ada tanggapan dari Pak Lukas, monggo silakan Pak Lukas. Rasa senang dan kasih sayang tadi. Mungkin saya memang satu anak itu ibu yang perlu kami bawa. Mungkin bisa yang lain. Terima kasih Bu. Terima kasih. Tadi sudah salah satu penyelesaian permasalahan. Itu sudah termasuk. Bapak itu sudah melakukan disiplin positif dengan cara restitusi, Pak. Sampai sudah melakukan dengan pertama sampai sudah melakukan tahapan-tahapan tersebut, Pak. Ya, di situ sampai sudah menstabilkan identitas anak tersebut, kenapa, bagaimana, penyebabnya apa. Kemudian sampai sudah melakukan tindakan yang salah, sampai sudah tanya ke anaknya mana yang salah, mana yang benar, menyelesaikan seperti apa. Ini sampai dengan tanpa sampai sadari, Pak Lukas ini sudah melakukan dengan tahapan menyelesaikan permasalahan di kelas dengan tahapan segitiga restitusi. Nah, ini adalah bagaimana tahapan itu penyelesaian permasalahan kita itu di kelas menggunakan tahapan ini. Nah, inilah caranya. Kita mungkin tidak tahu ya, mungkin kita tidak terbiasa dengan cara-cara yang beruntun. Tapi tanpa disadari kita sudah melakukan, gitu kan? Kita sudah melakukan itu, kita sudah menyelesaikan itu di kelas maupun di luar sekolah, di lingkungan sekolah maksudnya di lingkungan sekolah kita ini. Mungkin ada tanggapan yang lain dari teman-teman? Bapak kepala sekolah mungkin ada tanggapan ya? Terima kasih kepada Wendan, tentunya dan Bapak Ibu sekalian. Misalnya sedikit saja, jadi benar apa yang disampaikan Wendan tadi. Ini pun harapan juga dari dinas bahwa kita harus bertindak disiplin positif. Terutama ada 5 macam yang kalian tadi, tapi saya ngambil yang nomor 5. Guru sebagai manajer. Nah, ini perlu kita terapkan di masing-masing kelas. Karena untuk menyelesaikan suatu kasus itu kita diharapkan masalah hukuman dan lain itu kita memang dilarang. Tapi yang paling tepat adalah untuk melakukan kesepakatan kelas atau kesepakatan bersama. Karena yang menentukan bukan gurunya, tetapi guru bersama anak-anak. Kalau melanggar sesuatu, apa resikonya? Resikonya bukan hukumannya, Pak. Itu kan sudah jadi kesepakatan bersama, kesepakatan kelas. Itu kita lakukan. Tidak ada masalah. Contohnya misalkan anak merobekkan buku. Nah, kalau sudah
adakan kesepakatan bersama, misalkan merusakkan benda orang lain, apa kesepakatannya? Misalkan mengganti. Nah, itu perlu kita terapkan supaya anak-anak itu selalu kalau berbuat sesuatu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pas sekali apa yang disampaikan penyanyi ini untuk mencegah, mengurangi masalah-masalah yang timbul di kelas kita masing-masing. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersama-sama untuk melakukannya. Memang kalau itu misalkan kok agak susah, saya ulang-ulang lagi ya, bisa kita foto atau kita rekam supaya orang tua kalau kita kasih tahu benar-benar ada bukti yang nyata. Karena sekarang ini bukan hanya laporan, tapi bukti yang kita diminta. Nah, mungkin sedikit itu mungkin dari Pak Joko, Pak Mul atau yang lain, Bu Dian, Bu Nur, kalau ada tambahan, monggo. Tapi cukup ya, Pak Mul, Pak Joko, Bu Mul, cukup. Saya ini berikan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman kita dan bisa melakukannya dalam pembelajaran kita. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan, penimbasan yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Pemaparan dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Di sini kebetulan saya diwajibkan membuat sebuah aksi nyata pengibasan mengenai modul 1.4, di mana setiap guru penggerak itu diwajibkan untuk menyampaikan atau mengibaskan yang sudah dipelajari dan didapatkan dalam pembelajaran guru penggerak, yaitu budaya positif yang ada di sekolah. Mungkin demikian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.